Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat dikorupsi, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Ada beberapa korupsi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah pemungutan liar atau pungli, kemudian nepotisme dan kolusi dalam rekrutmen. Yang ketiga adalah pemerasan, keempat adalah suap menyuap, dan gratifikasi. Nah, di sini kita akan membahas kasus tentang suap. Apa itu suap? Suap adalah pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam tindak pidana suap, terdapat kehendak pemberi dan penerima suap untuk melakukan suap menyuap, sehingga baik pemberi dan penerima suap dapat dijerat hukum karena adanya niat jahat melakukan perbuatan terlarang sebelum suap dilakukan. Mari kita simak beberapa contoh kasus suap menyuap yang ada di sekitar lingkungan kerja. Contoh yang pertama yaitu menyuap kepala puskesmas agar memasukkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. Yang kedua, menyuap petugas farmasi agar mendapat obat lebih dan tidak sesuai dengan yang diresepkan. Yang ketiga, memberi barang agar mempercepat administrasi. Yang keempat, suap antar pegawai untuk kenaikan pangkat. Dan contoh yang kelima, suap terkait pengadaan barang medis, serta banyak lagi kasus suap lainnya. Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Bagaimana tidak, banyak kasus yang dapat dijumpai mengenai uang suap ini, dalam arti lain uang pelicin. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberikan suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Faktor internal yang dapat menyebabkan suap menyuap, yang pertama, ada keserakahan dan ketamakan. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, moral yang lemah. Dan yang keempat, adanya tekanan. Dan yang kelima, rasionalisasi. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan suap menyuap, yang pertama ada aspek sosial, dan yang kedua aspek politik, dan yang ketiga ada aspek hukum, dan yang keempat aspek ekonomi, dan yang kelima adanya aspek organisasi. Bagaimana cara mengatasi kasus korupsi? Yang pertama yaitu memperkuat hukum dan penegakan hukum, dan yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga mendidik masyarakat tentang bahaya suap, yang keempat membangun budaya anti korupsi, dan yang kelima memperkuat sistem kontrol internal di organisasi. Dalam kasus suap ini, apa saja sih nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang dilanggar? Ada 9 nilai anti korupsi yang dilanggar pada kasus suap. Yang pertama, ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Dan ada 6 prinsip anti korupsi yang dilanggar pada kasus suap ini. Yang pertama, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, integritas, keempat, kepastian hukum, dan yang kelima, proporsionalitas, dan yang keenam,
independensi. Dari kesimpulan paparan di atas, dari berbagai nilai dan prinsip anti korupsi yang dilanggar, oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan instansi untuk menjunjung tinggi nilai dan prinsip tersebut, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas. Melalui kesadaran bersama, diharapkan korupsi dapat diminimalisir sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari praktik korupsi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan stop korupsi.